Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Anissa Yuli Andayani dengan NIM 2020-008042. Ingin mempresentasikan sistem informasi dalam kegiatan bisnis saat ini. Bagaimana sistem informasi dapat mengubah bisnis? Dalam tahun 2005, lebih dari 40 juta perusahaan memiliki situs internet terregistrasi. 5 juta orang membeli sesuatu di internet setiap hari dan 19 juta lainnya melakukan riset produk di internet. Perubahan besar terjadi dalam pasar media. Lebih dari 35 juta orang membaca berita di internet yang telah menyebabkan pembaca surat kabar terus menurun. E-commerce dan iklan lewat internet mengalami ledakan. Pendapatan iklan online Google melewati 6 miliar pada tahun 2005 dan iklan internet terus meningkat pada tingkat 30% per tahun. Kesempatan menuju globalisasi. Masuknya internet ke dalam sistem komunikasi internasional telah menurunkan biaya operasi pada tingkat global secara drastis. Pelanggan bisa berbelanja di pasar global dengan harga dan informasi dengan kualitas andal selama 24 hari. Perusahaan dapat mencapai penurunan biaya yang mengejutkan dengan cara menemukan pemasok dengan biaya termurah dan mengelola fasilitas produksi di negara lain. Perkembangannya perusahaan digital. Perusahaan digital adalah perusahaan yang memiliki hubungan penting terhadap pelanggan, pemasok, dan karyawan secara digital. Perusahaan digital merasakan dan tanggap atas lingkungannya lebih cepat ketimbang perusahaan tradisional. Hal ini memberikan kemampuan yang lebih fleksibel bagi perusahaan digital di era perusahaan ini. Di sini ada tujuan bisnis strategis sistem dalam informasi, meliputi keunggulan operasional, produk jasa, dan model bisnis baru, hubungan pelanggan dan pemasok, pengambilan keputusan yang semakin baik, keunggulan kompetitif, dan kelangsungan usaha. Berikut penjelasannya. Yang pertama, keunggulan operasional. Keunggulan operasional, perusahaan terus melakukan perbaikan efisiensi operasi mereka dengan tujuan untuk mencapai profitabilitas yang lebih tinggi. Sistem dan teknologi informasi adalah beberapa perangkat penting bagi manajer untuk mencapai efisiensi dan produktivitas yang lebih tinggi dalam operasi bisnis, khususnya saat digabungkan dengan perubahan dalam praktek bisnis dan perilaku manajemen. Selanjutnya, produk jasa dan model bisnis baru. Teknologi dan sistem informasi merupakan alat utama bagi perusahaan untuk mencapai produk dan jasa baru sebagaimana model bisnis yang benar-benar baru. Model bisnis menggambarkan bagaimana perusahaan memproduksi, mendistribusi, dan menjual produk atau jasa untuk menciptakan keuntungan. Selanjutnya, hubungan pelanggan dan pemasok. Jika memahami pelanggan dengan baik, memahami bagaimana mereka ingin dilayani, pelanggan biasanya akan kembali dan membeli lebih banyak. Hal ini akan meningkatkan pendapatan dan laba. Sama halnya dengan pemasok, semakin terlibat suatu bisnis dengan pemasoknya, semakin baik pula pemasok menyediakan input vital untuk perusahaan. Hal ini akan menunjukkan biaya bagaimana kita dapat mengetahui pelanggan atau pemasok secara tepat
merupakan permasalahan utama bisnis saat ini. Selanjutnya, pengambilan keputusan yang semakin baik. Banyak manajer bisnis yang berjalan dalam sumber informasi yang tidak jelas, hampir tidak pernah memiliki informasi yang tepat pada saat yang tepat bagi pengambilan putusan. Sebaliknya, manajer malah percaya pada prediksi, keberuntungan dan tebakan. Hasilnya adalah kelebihan atau kekurangan produksi, alokasi yang tidak tepat atas sumber daya, dan waktu respon yang buruk. Hal tersebut akan meningkatkan penggunaan, biaya, dan menyebabkan pelanggan akan berpindah ke pesaing. Selama 10 tahun terakhir, teknologi dan sistem informasi telah memungkinkan para manajer menggunakan data terbaru dari pasar dalam membuat keputusan. Selanjutnya, keunggulan kompetitif. Saat perusahaan mencapai satu atau lebih tujuan bisnis di atas, maka perusahaan tersebut dapat dikatakan mengalami kompetitif, melakukan sesuatu lebih baik dari para pesaing, harga lebih murah untuk produk unggulan, dan merespon dengan cepat terhadap pelanggan dan pemasok. Semuanya dapat meningkatkan penjualan dan laba yang tidak bisa diikuti oleh para pesaing. Yang terakhir, kelangsungan usaha. Perusahaan berinvestasi dalam sistem dan teknologi informasi karena perusahaan memang membutuhkannya untuk melakukan bisnis. Kadang kebutuhan ini didorong oleh perubahan dalam industri, seperti adanya peraturan yang mengharuskan perusahaan untuk menyimpan datanya selama jangka waktu tertentu. Untuk melaksanakan kewajiban tersebut, perusahaan akan beralih ke teknologi dan sistem informasi. Next, di sini ada perspektif dalam sistem informasi. Sistem informasi atau informasi sistem secara teknis dapat didefinisikan sebagai sekumpulan komponen yang saling berhubungan, mengumpulkan atau mendapatkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk menunjang pengambilan keputusan dan pengawasan dalam suatu organisasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.